Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di pembelajaran untuk semester yang kedua ya, mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Ini pertemuan yang kedua. Jadi setelah kemarin saya sudah menerangkan beberapa hal tentang kontrak kuliah, kemudian pembelajaran yang akan kita lakukan pada semester ini itu termasuk bagaimana prosesi kita belajar menggunakan e-learning. Kita masuk untuk yang materi yang pertama ya. Jadi untuk Psikologi Pendidikan Kejuruan ini, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Jadi saya mau memperkenalkan apa itu pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Tentunya ini menjadi dasar apa yang akan kita filosofi ini, apa yang akan kita lakukan selama perkuliahan. Karena basic PPTO adalah pendidikan kejuruan. Seperti itu. Pendidikan, teknologi, dan kejuruan menurut saya. Jadi hal ini sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan kita, pendidikan di PPTO maksud saya. Termasuk bagaimana pola pikir kalian untuk nanti ketika udah lulus atau ketika belajar di sini. Kalau mungkin kalian dari SMK itu sangat familiar ya, pendidikan kejuruan. Tetapi kalau yang SMA mungkin masih banyak bertanya dan mungkin masih ragu atau apa itu definisi dari pendidikan kejuruan. Nah, saya akan membahasnya melalui mata kuliah ini untuk yang pertama seperti itu. Untuk yang pertama, jadi saya geser dulu agar lebih kelihatan. Jadi ini adalah kompetensi ya yang akan saya ajarkan, atau kompetensi yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang ada di semester 2 ini, khususnya untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan Kejuruan. Yang pertama adalah memahami konsep pendidikan kejuruan. Yang kedua adalah kompetensi lulusan SMK di masa depan. Itu yang ketiga adalah memahami model-model penyelenggaraan pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Yang keempat adalah kompetensi guru SMK di masa depan. Yang kelima adalah link and match SMK dengan dunia industri. Yang keenam adalah memahami model-model pembelajaran PTK. PTK itu pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Kemudian yang ketujuh, mampu menyusun perencanaan kurikulum dan evaluasi pembelajaran PTK. Dan yang terakhir adalah memahami konsep bimbingan karir dan dalam PTK. Untuk referensinya saya sudah menyatukan ada 5 referensi. Silakan nanti bisa di screenshot atau mungkin dicatat, monggo bisa dicari di Google seperti itu. Ini ada beberapa link-link pembelajaran ataupun materi yang akan kita bahas. Jadi monggo kalau mau mungkin saya tertarik Pak, atau saya mau memahami lebih dalam, monggo beberapa referensi ini dicari di internet seperti itu. Kita mulai aja. Jadi sebelum kita masuk ya, pendidikan kejuruan itu sesuatu yang sangat familiar ya, seharusnya, karena memang Indonesia itu mau menerapkan dengan komposisi 70% pendidikan kejuruan dan sisanya 30% itu untuk pendidikan menengah atas ya, atau SMA atau MA. Jadi lebih banyak ke kejuruannya. Kenapa itu lebih banyak? Karena memang sasaran di masa depan bahwa banyak sekali peningkatan pendapatan negara, kemudian peningkatan ekonomi negara itu ditentukan oleh banyaknya tenaga kerja seperti itu. Apalagi ada namanya kita bisa bekerja di luar negeri seperti itu, ataupun luar negeri tidak bekerja di Indonesia. Jadi sangat tantangannya sangat besar. Oleh karena itu Indonesia khususnya itu menerapkan adanya peningkatan pendidikan kejuruan daripada pendidikan SMA ataupun MA. Nah, sesuai dengan apa yang beberapa
ahli pendidikan kejuruan katakan ya. Jadi kayak seperti Rowe and Briar ini, planning is a positive impact on the quality of the work producer. Jadi perencanaan itu mempunyai imbas yang bagus pada kualitas dari sesuatu yang dikerjakan. Jadi perlu adanya perencanaan. Nah, perencanaan ini bentuknya dari pemahaman dulu. Jadi pemahaman apa konsep atau ide yang diutarakan, baru kita merencanakan seperti ini. Jadi kita paham dulu apa itu pendidikan kejuruan, baru kita bisa merencanakan bagaimana pendidikan itu seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang pendekatan perencanaan pendidikan, itu ada 3 hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama ada social demand atau permintaan sosial, manpower planning, ya, perencanaan yang menyeluruh atau human investment atau investasi manusia. Jadi gini, pendidikan kejuruan itu sebenarnya adalah suatu hal yang didasarkan pada sebuah kebutuhan. Jadi pertama namanya social demand atau permintaan sosial. Oke, kita tahu bahwa di dunia, nggak cuma Indonesia, di dunia itu pasar tenaga kerja itu sangat besar potensinya, tetapi juga menimbulkan suatu tantangan. Nah itu maka setiap negara itu diposisikan ketika lulus SMK itu kan lebih mempunyai skill ya daripada lulus SMA. Ketika berbicara tentang pendidikannya loh ya, bukan mungkin Pak SMA itu kan juga mungkin dia juga mungkin ekstrakurikuler Pak, mungkin dia itu juga punya kesibukan di luar sekolah, tapi untuk dasarnya pendidikannya itu memang lebih unggul SMK daripada SMA. Pendidikannya loh ya, bukan keseluruhan hidupnya seperti itu. Jadi pemerintah karena dengan kondisi seperti itu maka meningkatkan kuantitas SMK daripada SMA. Jadi ada namanya social demand, ada permintaan sosial. Kemudian planning manpower, jadi perencanaan yang besar. Jadi karena desakan seperti itu, maka harus ada perencanaan yang besar. Nah, banyak sekali ahli-ahli di Indonesia ataupun mungkin kementerian pendidikan atau yang lain itu memang sangat mengemukakan bahwa Indonesia itu harus lebih maju, lebih bagus dengan banyaknya orang-orang yang ada di pendidikan kejuruan seperti itu. Jadi sahih ya, banyak orang yang merencanakan seperti itu. Yang ketiga adalah human investment atau investasi manusia. Ini jelas ya, dengan suatu negara menerapkan suatu kebijakan yang bagus dan sesuai dengan zaman, itu memang ya investasi manusia. Manusianya akan berubah karena suatu kebijakan. Nah, karena investasinya berbentuknya pendidikan, maka investasi ke pendidikan itu yang akan merubah zaman, merubah suatu negara seperti itu. Nah, itu ya, jadi ada pendekatan perencanaan pendidikan yang ada di dunia ya, ini juga di Indonesia. Jadi ada 3 faktor, yaitu ada social demand, manpower planning, dan human investment seperti itu. Nah, kalau kita berkaca dari paradigma pembangunan di Korea, jadi kalau mungkin ada yang tahu K-pop seperti itu, ada BTS, ada Blackpink seperti itu, saya juga mengikuti ya. Saya lumayan tahu, tapi tidak terlalu antusias, cuma kalau tahu saya tahu seperti itu. Jadi ada 2 hal yang mereka bangun ya ketika berbicara tentang pembangunan manusia. Yang pertama adalah ini adalah level of science and technology. Jadi suatu negara itu sudah mempunyai pengetahuan dan teknologi yang sudah levelnya udah ada, maksudnya udah ada tersedia. Nah, kemudian ada E adalah state of work ethic, jadi seperti kebudayaan. Jadi bangsa yang maju itu bukan bangsa yang sangat bagus di bidang teknologi dan pengetahuannya, tetapi juga bisa mengkolaborasikannya antara itu dengan etnik atau budayanya. Korea itu terkenalnya bukan karena HP-nya, ya mungkin ada beberapa HP produk otomotifnya, produk elektroniknya, tapi Korea itu lebih terkenal karena produk
produk budayanya, entah itu makanannya, entah itu pakaiannya, entah itu berbagai macam budaya yang ada di Korea. Tetapi itu mendunia karena ada teknologi, karena mereka juga memiliki teknologi yang lebih tinggi seperti itu. Nah, itu akan menjurus pada human capital seperti itu. Ya, jadi ini salah satu bentuk cara kita menggali bagaimana suatu bangsa itu bagus karena bisa menyeimbangkan antara teknologi dan budayanya seperti itu. Nah, kemudian nih pendidikan itu adalah suatu jembatan ya, seperti bridge yang menghubungkan apa atau yang ada di masyarakat itu butuh ini, maka disediakan suatu bentuk lembaga pendidikan. Nah, masyarakatnya itu masyarakat ini ya, di sini ada yang bagian kiri adalah masyarakat, bagian kanan adalah beberapa hal yang ada yang dibutuhkan masyarakat. Dan pendidikan ini dibuat oleh pemerintah seperti itu. Jadi masyarakatnya butuh apa? Oh, ternyata ketika harus ada orang yang bisa teknisi, maka dibuat pendidikan teknisi seperti itu ya. Jadi atau apa, ada namanya juru apa, nah itu dibuat menjadi suatu pendidikan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi fungsi pendidikan itu ada tiga. Yang pertama public service atau pelayanan publik, yang kedua adalah produsen tenaga kerja, jelas. Yang ini yang kedua, yang ketiga adalah human investment. Ya, seperti itu. Jadi investasi manusia, karena manusia itu berkembang karena dididik seperti itu ya. Jadi pendidikan itu ya akan berkembang, akan bagus dengan manusia dididik. Ya. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa hal kalau bisa kita lihat ya. Di sini ada perbedaan antara pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. Nah, yang pertama adalah tujuan pengendalian. Yang pertama pendidikan mempersiapkan siswa untuk hidup secara lebih cerdas sebagai warga negara dan memahami serta menikmati kehidupannya. Yang umum mempersiapkan siswa untuk bekerja lebih efisien. Jadi saya orientasi orang-orang yang bekerja yang sekolah di SMK itu biasanya untuk bekerja. Jadi dan agak diragukan ya secara skill orang-orang yang ada di SMA seperti itu, karena memang harus ada namanya pendidikan tambahan, bentuknya kuliah seperti itu. Jadi itu yang kenapa kok pendidikan SMK secara pendidikannya loh ya, itu memang sangat lebih efektif daripada pendidikan SMA atau MA. Kemudian materi yang diajarkan ya, jadi kalau yang SMA itu masih general ya, SMA atau MA general, maksud general itu ya semua hal dilakukan. Tapi kalau yang untuk yang pendidikan SMK itu sangat menjurus. Jadi ada pelatihan khusus. Jadi contohnya kalau SMK itu mungkin pendidikan ekonomi, ya udah tatap muka atau apa itu pasti sudah menjurus. Berarti tatap muka itu yang berkenaan tatap muka seperti itu. Walaupun ada beberapa mata pelajaran yang ditambahkan, tapi tetap core atau yang utama itu adalah tatap mukanya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang dilayani. Kalau yang pendidikan biasa itu adalah melayani semua orang selama periode wajib belajar. Kalau yang SMK adalah diberikan bagi mereka yang siap untuk jenis pekerjaan tertentu atau telah berada di bidang tertentu. Seperti itu. Itu ya untuk perbedaannya. Oke, seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Nanti akan saya sambung untuk selanjutnya. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.